Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Maulana dengan NIM 1030780029 dari kelas IF0404 Program Studi Informatika Telkom University. Jadi teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau kita ketik password di laptop kemana pergi sandi tersebut? Atau ketika hacker sekarang kesusahan lebih kesusahan daripada hacker zaman dulu yang mencoba nembus Windows dan Linux dibandingkan dengan versi yang sekarang. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem keamanan di sistem operasi kita. Di sini kita nggak akan belajar definisinya aja, kita akan masuk lebih dalam ke jeroannya, gimana OS ini ngelindungin privasi kita. Kenapa sih OS harus aman? Bayangin OS itu kayak fondasi apartemen. Kalau fondasinya goyang, semua penghuni dan barang yang ada di dalamnya akan hancur. Itu pula dengan OS. Ketika OS-nya diserang, maka aplikasi dan data-data yang ada di dalamnya akan berantakan juga. Belum kita masuk lebih lanjut, ada 3 istilah yang akan kita terus gunakan ke depannya. Jadi yang pertama adalah threat atau ancaman. Ini adalah potensi bahaya yang ada di luar sana, bisa berupa hacker, malware, ataupun bencana alam. Kedua ada vulnerability atau kelemahan. Ini adalah lubang atau bug yang ada dalam sistem kita atau OS kita. Dan yang ketiga ada attack atau serangan. Ini adalah aksi saat ancaman tadi menemui celah dan melakukan aksinya. Kenapa vital? Karena di zaman Internet of Things atau IoT ini, OS bukan cuma di laptop, tapi di mobil, kulkas, sampai alat medis. Kalau OS medis kena hack, itu taruhannya nyawa. Itulah kenapa OS modern punya layar keamanan yang berlapis-lapis. A vitamin-sized tablet, which is attached to a tiny camera, which takes thousands of pictures of the patient's digestive tract, which can be analyzed by specialists to check for diseases such as colon cancer. Machine learning techniques are also used for image processing, allowing doctors to diagnose and treat their patients. Kita masuk ke tabel utama kita, yaitu CIA Triad. Tiga pilar ini adalah standar emas di dunia cyber security. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Nah, gimana cara OS memastikan ini? Di Windows kita punya namanya BitLocker atau EFS. Kalau laptop kalian dicolong dan harddisknya dicopot, si pencuri nggak bakal bisa baca datanya karena di enkripsi. Kalau di Linux kita punya sistem permisi yang ketat. Kalian pasti sering lihat RWX atau read, write, and execute. Kalau user biasa mau baca file root, OS bakal bilang akses denied karena user itu tidak memiliki hak untuk mengakses file tersebut. Nah, itu adalah implementasi dari kerahasiaan atau confidentiality. Kedua, integrity atau integritas. Datanya nggak boleh berubah tanpa izin. Pernah nggak kalian download file terus ada tulisan SHA-256 pakai itu buat mastiin file yang kita download nggak disisipin oleh virus. Nah, kalau 1 bit saja datanya berubah, maka hashnya juga akan berubah. Di OS kita gunakan ini untuk memastikan driver yang kita punya itu benar-benar dari vendor, bukan dari pihak ketiga atau tidak dari hacker. Segala bentuk data menjadi string teks unik dengan ukuran tetap. Panjang output hash akan sama terlepas dari panjang input.
Ini sangat penting ketika berhadapan dengan sejumlah besar data dan transaksi. Sangat tidak layak untuk menentukan data input berdasarkan output. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Sistem harus ready ketika kita ingin menggunakannya. Bayangin kalau kalian ujian online, tiba-tiba OS kalian nge-freeze karena serangan DDoS. Itu artinya availability-nya hancur. OS bertugas mengatur resource, yaitu bisa CPU atau RAM, biar nggak ada satu proses pun yang bisa masuk dan leading sistem macet. Konsep fault tolerance dan backup otomatis juga masuk di dalam sini. Sekarang gimana OS tahu kalau ini loh benar-benar karya? Itu namanya authentication. Ada 3 metode yang disebut ring vector of authentication. Satu, something you know. Contohnya adalah password atau PIN. Ini paling umum tapi paling lemah. Yang kedua, something you have. Contohnya adalah token fisik atau OTP yang masuk ke dalam Telegram atau WhatsApp. Yang ketiga, something you are. Ini contohnya adalah biometrik, entah dari wajah, entah dari retina, entah dari sidik jari. Wait. What the hell? Contohnya di dalam OS di Windows ada Windows Hello. Dia pakai inframerah untuk mengenali wajah kita, untuk men-scan wajah kita. Jadi nggak bisa dikibulin pakai foto. Di dalam Linux ada namanya SSH Key Authentication. Jadi kalau kita mau remote server, kita nggak ketik password lagi, tapi pakai file kunci rahasia. Jauh lebih aman dari serangan brute force. Nah, ini bagian paling teknis. Banyak yang salah sangka kalau hash itu sama dengan enkripsi, padahal beda. Enkripsi itu 2 arah, bisa dikunci, bisa dibuka. Tapi hash itu 1 arah. Begitu password kalian di hash, nggak ada cara yang bisa balikin hash itu kembali menjadi password. Jadi pas kalian login, OS nggak nyocotin password kalian. Tapi kalau kita ngomong implementasinya di OS, di Linux, di password kita yang ada di etc/shadow, kalau kalian buka, isinya akan terlihat aneh. Linux pakai algoritma SHA 512. Bahkan admin root pun tidak tahu password yang kita punya. Sekarang di Windows pakai NTLM atau Kerberos. Kalau ada hacker yang berhasil nyolok database-nya, dia cuma dapat kode-kode aneh tadi, bukan kata password kita. Ini ngelindungin kita kalau ada kebocoran data. Oke, gak rasa udah banyak banget yang kita bahas dari pentingnya fondasi keamanan, CID triad, metode login, sampai cara OS nyembunyiin password kita menggunakan hashing. Intinya, keamanan itu bukan sekedar produk, tapi sebuah proses. OS udah nyediain sistemnya, fiturnya. Tugas kita sebagai user adalah menggunakan fitur itu secara bijak.
aktivitas geometri, pakai password yang lemah, dan selalu update OS kalian. Saya Ifat Maulana, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa belajar, stay curious, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.